Halo semua sahabat-sahabat Silasmat, berjumpa lagi di channelnya Silasmat pada hari ini. Baik, kita akan membahas materi di kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Akan mengenal bentuk-bentuk persamaan garis lurus, dimana kita akan mengenal yang namanya gradien atau kemiringan dari garis lurus. Oke, yang pertama, bentuk dari umum untuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan AX ditambah dengan B, di mana di sini A ataupun B itu adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, atau biasa juga nanti ini Y sama dengan MX ditambah C. Ini bentuk umum dari sebuah persamaan garis lurus. Contoh misalnya, manakah dari persamaan berikut merupakan persamaan garis lurus? Oke. Jangan perhatikan di sini apakah A 2Y kurang 4X tambah 8 atau X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, atau Y sama dengan 2X atau Y sama dengan 2/3X tambah 6. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk bagian A kita tinjau. Jadi di situ variabel X dan Y itu kan semua berpangkat 1, maka akan kita bentuk menjadi sebuah persamaan 2Y sama dengan negatif 4, jadi menyeberang sama dengan menjadi 4X positif 8 pindah tempat jadi negatif 8, maka Y sama dengan 4 dibagi 2 dan 8 bagi 2, maka membentuk Y sama dengan 2X dikurang 4. 2X dikurang 4 ini adalah persamaan garis lurus. Kita buktikan kalau memotong sumbu X, di mana di situ Y-nya 0, maka akan membentuk menjadi Y-nya 0, maka 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2 itu sama dengan 2, maka di situ 2,0 ya, ini 2,0. Kemudian kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0, berarti Y sama dengan negatif 4, berarti 0, negatif 4, ini 0, negatif 4. Kalau kita lihat X kuadrat tambah 5X tambah 6, ini sama dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Jadi ini persamaan kuadrat ya, karena berpangkat 2. Oke, Y sama dengan 2X merupakan persamaan garis lurus. Kita buktikan. Oke, memotong di titik 0,0 di sini 2X. Oke, ya, saat dia di X-nya 1 misalnya, maka Y-nya sama dengan negatif 2, maka negatif 1, negatif 2. Maka kalau misalnya Y-nya 1, X-nya 1, 2 kali 1, 2, maka Y-nya 2, 1,2. Ini membentuk sebuah garis, maka ini persamaan garis lurus. Demikian juga Y sama dengan 2/3X tambah 6. 2/3 sama dengan bentuk Y sama dengan AX tambah B. A-nya di situ 2/3, sedangkan B-nya 6, maka ini adalah persamaan garis lurus. Oke? Selanjutnya kita masuk ke gradien. Apa itu gradien? Kita perhatikan ada dua buah garis, yaitu garis A dan B, garis AB. Kemudian garis A itu dimana titik A-nya 7,6, ya, titik B-nya 7, X-nya 7, Y-nya 6. Sedangkan titik A itu X-nya 3, Y-nya negatif 1 ya. Sehingga untuk menyatakan kemiringannya adalah garis AB atau gradien garis AB, atau kita buat menjadi Y titik B dikurangi Y titik A per X titik B dikurangi X titik A. Jadi sumbu Y-nya di sini B-nya 6 dikurangi negatif 1, dan Y-nya ya 7 kita kurangin dari 3. Jadi di sini 7/4. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat secara mendatarnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 satuan atau 4 kotak. Sedangkan untuk tegak lurusnya atau sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga di sini 7/4, atau dapat dikatakan kemiringan itu atau 7 kotak. Kemiringan itu adalah, atau gradien itu adalah sumbu terhadap Y kita bagi terhadap sumbu X, atau sering disebut gradien itu simbolnya adalah M ya. Oke, dari situ paham? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti. Oke, tentukan gradien dari 5X kurang 10Y tambah 50 sama dengan 0.
Bagaimana kita menentukan gradien dari 5x? Oke, ini adalah sebuah persamaan. Kita menentukan kemiringannya atau gradiennya, maka dapat kita rubah. Kita bentuk menjadi sebuah persamaan y sama dengan ax tambah b yang tadi. Sehingga di sini negatif 10y, ya kan? Sama dengan ini negatif 5 pindah tadi ya, negatif 5x. Positif jadi negatif 50. Maka y sama dengan 5/10. Karena ini negatif-negatif habis ya, jadi positif. Ini 50 juga positif, 50/10. Maka y sama dengan setengah x ditambah 5. Sehingga dapat di sini persamaannya y setengah, maka a itu kita buat menjadi gradiennya. Ini gradiennya, koordinat dari koefisien dari x. Maka gradien dari 5x kurang 10y adalah setengah. Gitu ya. Atau nanti bisa kita buat langsung negatif 5 per negatif 10. Negatif 5 per negatif 10 itu akan menjadi 5/10 atau setengah. Gitu ya. Oke, mudah untuk gradien. Oke, kita akan mengetahui gradien yang sejajar. Bagaimanakah dikatakan gradien yang sejajar? Dua buah garis AB dengan garis CD. Bagaimanakah hubungan kedua garis ini? Kita perhatikan di sini garis AB itu memiliki gradiennya, berarti sumbu Y-nya 2 satuan 2, sumbu Y-nya mendatarnya ada 4 satuan, berarti 2/4 sama dengan 1/2. Gitu saja ya. Kemudian garis CD, jadi perhatikan ini positif ini pasti ya. CD memiliki gradiennya itu 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti 4. Sumbu Y X-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti 4/8 1/2. Jadi garis AB dan garis CD itu sama gradiennya, maka kedua itu adalah garis AB dan garis CD itu adalah saling sejajar karena gradiennya sama. Jadi untuk gradien yang sejajar itu harus sama gradiennya. Oke, garis yang saling tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus berarti dua buah garis yang kita lihat garis PQ dengan garis KL. Kita tinjau garis PQ, titik P itu negatif 5 dan 5, titik Q itu sama dengan 7 dan negatif 3. Maka gradien garis PQ nya adalah YQ dikurangi YP per XQ dikurang XP. Artinya sumbu Q Y nya negatif 3 dikurangin 5 dibagi dengan 7, XQ nya 7 dikurangin P nya 5, berarti negatif 8/2 atau negatif 4. Jadi PQ gradiennya itu garis PQ gradiennya negatif 4. Kalau begitu gradien garis KL nya tahu ini langsung saja 2 per ini positif pasti ya 2. Jadi nanti perhatikan KL itu kalau kondisi seperti ini seperti KL maka positif. Kalau kondisi garisnya seperti PQ berarti itu harus negatif. Itu syaratnya ya. Jadi ini menjadi 2/8. 2/8 itu 1/4. Kalau kita perhatikan di mana yang dua buah garis yang tegak lurus itu, apabila gradien gradien P garis PQ dan gradien garis KL itu harus sama dengan negatif 1 jika dikalikan. Kita lihat gradiennya adalah gradien PQ itu negatif 4 dikali 1/4 itu sama dengan negatif 1. Sehingga garis PQ dan garis KL itu tegak lurus. Sampai di situ ya. Ada yang gradien yang sejajar, gradien yang tegak lurus. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom.